maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa waktu kita sudah mau di penghujung bulan Ramadan di tahun ini. Kita masuk ke tanggal 24 malam 25 bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita dari mulai puasa di siang hari, mulai di malam hari, bacaan Al-Qur'annya, sedekahnya, ibadah-ibadah yang lainnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahalanya, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Segala kekurangan, kesalahan, kekhilafan di dalamnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka ampunannya untuk kita semua, sehingga kita selalu dalam bimbingannya di dunia ini. Kita hidup dalam keadaan istiqomah, mati dalam keadaan husnul khotimah, dan mudah-mudahan kita bisa reunian akbar di surga Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam selamanya terlimpahkan kepada panutan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan yang turut pada ajarannya sampai yaumil qiyamah. Berbahagialah kita yang Allah perkenankan umur kita sampai saat ini, karena banyak saudara kita, teman kita, tetangga kita, mungkin saudara kita yang di kampung, kenalan-kenalan kita di kantor, mereka tidak sampai umurnya pada hari ini karena sebelumnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah kesempatan umur yang Allah titipkan kepada kita sebaik-baiknya untuk bekal ibadah. Karena ketika kita menilai seseorang bukan semasa hidupnya, tetapi di akhir hayatnya. Apakah akhir hayatnya dalam keadaan iman dan Islam atau tidak? Oleh karena rahimakumullah, tujuan Allah Subhanahu wa taala salah satunya memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah di dalam puasa. Bagaimana ayatnya yang sudah kita hafal bersama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Dalam surat Ali Imran ayat 133, Allah juga mengingatkan dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dan segeralah kalian untuk meraih ampunan dari Tuhanmu, wa jannah, dan surganya, arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, yang mana surganya Allah itu seluas bumi dan langit, dan diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Pengen masuk surga, Pak? Pengen masuk surga, pengen masuk neraka? Pengen cepat atau pengen yang lambat? Kita tanya diri kita, kalau amalia kita dari mulai balik, sejak ditaklif oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah meninggalkan larangan, sampai sekarang ini tanya pada diri masing-masing, pantas masuk surga, pantas masuk neraka? Kira-kira Pak pantasnya kemana? Masuk surga atau neraka? Masuk surga ya. Makanya seorang pujangga dulu di zaman Harun al-Rasyid selalu mendendangkan, bahkan dendangan itu tuh sampai sekarang sering digaungkan oleh anak-anak di masjid, ilahi lastu lil firdausi ahla, ilahi lastu lil firdausi ahla, wala aqwa ala nari
sampai sekarang lebih banyak lalainya, lebih banyak lupanya, bahkan gak sedikit banyak dosanya. Yang terasa, gak terasa, disengaja, gak disengaja. Kita jujur saja, kalaupun tidak terjerumus dosa besar, betapa banyak di antara kita yang menyia-nyiakan waktunya. Itu lebih banyak taatnya, lebih banyak maksiatnya, atau banyak lalainya. Bahkan di antara kita, maaf, mungkin termasuk saya sendiri, jangankan waktu urusan duniawi, ketika urusan akhirat saja hatinya melanglang buana. Apalagi keringitannya banyak sampai ke bawah sholat. Inna sholati wa sujuki wa yamaha wa honda, ya kan, dengan seluruhnya. Jangankan urusan akhirat, urusan dunia kita lupa kepada Allah. Sudah sedikit orang yang meninggalkan sholat gara-gara urusan dunia. Urusan ibadah saja hatinya masih melanglang buana. Kita ngakunya pengen masuk surga. Abu Nawas ini bilang gak pantas saya masuk surga. Tapi wala aku ala naril jahimi, ya Allah. Tapi kalau seandainya engkau perkenankan aku masuk ke neraka, aku gak sanggup. Karena neraka itu begitu panasnya, begitu pedihnya, begitu sadisnya, aku gak sanggup kalau dimasukkan ke dalam neraka. Wahabi taubat waghfir dzunub. Oleh karena itu, ya Allah, karena Engkau yang bisa mengampuni seluruh dosa-dosa dan menerima tobat-tobat kami. Fa innaka ghafurun dzanbil azim. Dan sesungguhnya Engkau bisa mengampuni seluruh dosa-dosa meskipun dosa-dosa kami sangat besar. Makanya dalam ayat tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegera kalian untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dan untuk mencapai surganya, yang surganya seluas langit dan bumi, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Sudah jadi orang yang bertakwa apa belum? Halo? Dalam ayat lanjutannya ada cirinya orang yang bertakwa. Mungkin karena ini kultum gak mungkin semuanya kita bahas, satu aja. Ciri orang yang bertakwa dalam ayat 134, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka itu adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Dalam keadaan lapang masih bisa bantu orang, masih bisa tolong orang, masih bisa menafkahkan hartanya di jalan Allah. Kira-kira banyak gak yang bisa melakukannya? Banyak, Pak. Karena apa? Ada yang mau diinfakkannya. Tapi ada yang lebih hebat. Wad-dharra. Dalam keadaan susah, dalam keadaan diri dan keluarganya pun membutuhkan, tapi masih bisa bantu orang lain. Itu yang luar biasa dan tidak semuanya orang bisa. Hadirin rahimakumullah, orang yang bertakwa ini bukan dalam hanya keadaan lapang saja, dalam keadaan susah. Sifat ihsan yang didahulukan, mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan dirinya dan keluarganya. Suatu ketika mau terjadi perang Badar, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjual seluruh harta kekayaannya. Kemudian dibelikan 1000 ekor unta. 1000 ekor unta itu dipersembahkan kepada Rasulullah untuk para sahabatnya untuk dibawa berperang. Rasulullah pun bertanya, wahai Abu Bakar, apakah tidak tersisa untuk keluargamu sama sekali? Abu Bakar cuma mengatakan, cukup Allah dan Rasulnya saja untuk kami. Tidak semuanya orang bisa. Harta kekayaannya semuanya disumbangkan untuk perang Badar pada saat itu. Dan Allah menangkan perang Badar, dan tidak lama kemudian Allah ganti 1000 ekor unta itu dengan 100.000 ekor unta. Dan Abu Bakar termasuk salah satu sahabat yang kaya. Suatu ketika Sayyidina Ali mau sholat subuh. Ketika mau berangkat ke masjid, istrinya Siti Fatimah, suamiku, kalau sekarang dibina ya, karena masih punya Sayyidina Hasan yang kecil, tolong ini ada uang 10 dirham, nanti pulang dari masjid beliin bubur untuk bayi. Ya, kalau di sana nggak tahu istilahnya apa. Akhirnya uangnya diterima, disakuin oleh Sayyidina Ali, berangkat ke masjid.
Setelah selesai dari masjid, pulang dari masjid, ternyata di depan masjid ada orang yang minta-minta. Dan minta dengan kemuliaan Allah, kasihanilah aku. Kemudian Sayyidina Ali merogoh sakunya, tidak ada lagi uangnya kecuali uang yang 10 dirham yang untuk beli bubur tadi. Tapi karena memang jiwanya lebih mengutamakan orang lain, diambil 10 dirham tersebut, kemudian diberikan kepada pengemis. Kemudian Sayyidina Ali pun pulang ke rumah. Setibanya hampir sampai rumah, terdengar tangisan Sayyidina Hasan karena kelaparan. Sayyidina Ali gak jadi masuk ke rumah, dia balik lagi ke masjid, gak berani pulang ke rumah. Di rumah bingung, di masjid bingung. Ya Allah, gimana caranya bisa beli bubur untuk Sayyidina Hasan? Tiba-tiba ketika dalam kegalauannya ada kakek-kakek yang bawa unta gemuk pada saat itu lewat. Dia bergumam begini, masa sih unta ini gak laku 7.000 dirham? Sayyidina Ali mendengarkan gumaman orang si kakek tersebut. Akhirnya Sayyidina Ali turun. Wahai kek, apakah unta itu mau dijual? Iya. Biar saya bantukan untuk dibawa ke pasar untuk saya jualkan. Silahkan. Kakek minta berapa? 7.000 dirham. Sayyidina Ali membawa unta tersebut ke pasar. Sesampainya gerbang pasar, tiba-tiba sudah ada sahabat lain yang membeli 7.000 dirham. Kemudian Sayyidina Ali kembali ke masjid mencari kakek-kakek tersebut. Ternyata si kakek itu sudah tidak ada lagi. Dicari kemana-mana tidak ada. Kemudian Sayyidina Ali pergi ke rumahnya Rasulullah SAW menanyakan, Assalamualaikum. Dijawab oleh Rasul, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah di luar Ali? Betul ya Rasul. Sekarang kamu beli bubur yang dipesankan oleh istri kamu untuk cucuku itu. Belum sampai masuk ke rumah, Sayyidina Ali mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana uang yang 7.000 dirham? Sebetulnya kakek-kakek yang tadi bawa unta itu adalah malaikat Jibril, dan Allah telah membalas sedekahmu yang pagi tadi diberikan kepada pengemis. Jadi hadirin rahimakumullah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa tidak sedikit pun khawatir dan takut dengan apa yang telah dinafkahkannya di jalan Allah. Karena yang namanya sedekah, apapun namanya, pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan orang iman, orang kafir pun kalau sedekah dibalas, Pak. Cuman bedanya, kalau orang yang beriman, ketika dia bersedekah jadi amal soleh. Tapi orang non-muslim, dia berderma, dia menafkahkan hartanya, nggak disebut amal soleh, karena syaratnya amal soleh harus beriman. Jadi dibalasnya cuma balasan dunia doang. Makanya nggak sedikit kalau kita perhatikan, loh kok kita sholat tiap hari nggak kaya-kaya, orang kok nggak pernah sholat nggak kaya-kaya misalnya kan? Orang yang nggak pernah sholat aja hartanya melimpah. Kita mah kadang-kadang zakat 2,5% aja masih ditahan-tahan. Orang lain pulang dari gereja 1/10 dari hartanya dia keluarkan. Nanti rahimahullah, suatu ketika abah saya bercerita, di Jogja ada namanya Mbah Darmo, daerah Wonosari. Mbah Darmo itu umurnya di atas 65 tahun pada saat itu. Pada saat beliau bercerita, udah lama sih, 65 tahun dia ngobrol sama istrinya, Nek, kayaknya kita kesampaian apa enggak ya melaksanakan ibadah haji. Sekarang antrian haji aja lama nunggunya. Jangankan yang reguler, yang plus aja nunggunya 8 tahun sampai 10 tahun. Kalau misalnya pengen cepat, kata orang sekarang hajinya itu harus haji furoda. Kalau haji furoda mah daftar sekarang tahun depan udah bisa berangkat. Cuman harganya di atas 200 juta. Kesampaian apa enggak ya? Cuman melamun demikian. Kira-kira 1 minggu lagi mau lebaran, dia berencana untuk menjual sapinya. Sapinya gede, disebut sapi metal saking gedenya. Pada saat itu kalau sapinya laku itu pasarannya 20 jutaan, mungkin sekarang udah 40 juta sapi gedenya. Kemudian dijual, ternyata harga sapi pada saat itu sedang jatuh-jatuhnya, hanya laku 11 juta. Dijual. Ketika dia dapat 11 juta, satu gopok uang 100 ribuan 10 juta, satu gopok lagi uang 10 ribuan, isinya 1 juta. Namanya orang tua, pulang ke rumah, kemudian ke kamar, buka kasur, disimpan di bawah uangnya.
Setelah itu malam takbiran, di sana masih biasa takbir keliling, anak-anak muda, anak-anak kecil berkeliling takbir. Mbah Darmo lihat mau sedekah, 10 juta nanti beli lihat aja anak sapi beli 2 sudah cukup. 1 jutanya nanti saya bagi-bagikan untuk anak-anak yang sedang keliling untuk menghibur untuk anak-anak. Nah, tanpa pikir panjang ketika sampai rumahnya, Mbah Darmo ngambil 1 gepok uang itu, kemudian yang 10 ribuan dibagiin sama anak-anak. Anak-anak pada senang semua. Singkatnya cerita, ketika pagi-paginya mau sholat Idul Fitri, Mbah Darmo ketika melangkahkan kakinya dari rumahnya menuju ke lapangan, tiba-tiba orang-orang sekelilingnya itu memuji-muji Mbah Darmo. Mbah Darmo itu luar biasa dermawannya. Mbah Darmo bingung, memang kenapa? Orang-orang cerita ternyata Mbah Darmo itu tadi malam bagi-bagiin anak-anak uang 100 ribuan. 100 ribuan. Mbah Darmo jadi kepikiran, aduh, saya kan niatnya itu ngasihnya itu yang 10 ribuan dan 1 gepok. Apa iya, jangan-jangan ketukar duitnya gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Mbah Darmo duduk sambil takbir gelisah. Khutbah pun kedengarannya hambar karena apa? Yang dipikiran pengen cepat-cepat pulang. Apa benar duit yang dibagikan itu adalah yang 100 ribuan? Akhirnya setelah khutbah selesai, sholat selesai, salaman pun cepat-cepat dia pulang. Dan ketika langsung pulang, gak salaman dulu sama si istrinya, neneknya tersebut, langsung pergi ke kamar. Ternyata diperiksa, yang ada itu uang 10 ribuan 1 gepok. Mbah Darmo langsung lemes. Karena apa? Karena ternyata yang disedekahkan itu bukan yang 10 ribuan kepada anak-anak, tapi yang sedekah yang 100 ribuan. Akhirnya Mbah Darmo pun makan gak berselera, opor ayam gak dijamah. Pokoknya dia langsung ngelungsar. Pas ngelungsar kayak begitu, kata mbahnya, kata istrinya, Mbak makan dulu tuh ininya, opornya. Gak berselera. Tiba-tiba sedang ngelamun. Akhirnya dia melihatkan pandangannya ke depan, ada mobil bagus, mobil Pajero Sport keluaran terbaru, tipe teranyar, menuju ke rumahnya. Dia kaget, itu mobil siapa, warnanya putih. Sesampainya ke rumah, ternyata pas dibuka pintunya, ternyata anaknya yang paling besar, yang 7 tahun merantau ke Jakarta gak pernah pulang, namanya Mas Bejo. Keluarganya datang ke rumah. Si Mbah langsung kaget, langsung berpelukan, "Yo, kemana aja kamu? Sudah 7 tahun gak pulang-pulang." "Mbah, maafkan aku 7 tahun gak pulang lalu, Mbah, karena aku kere, jangankan untuk bekal mudik, hanya untuk mencukupan diri saya dan keluarga saya susah pada saat itu. Hanya baru sekarang bisa pulang." "Emang kerjaan kamu apa, Jo?" "Dulu waktu di Jakarta aku cuma mulung, Mbah. Tapi alhamdulillah ketika aku meniatkan, ya Allah mudahkan rezekiku, aku pengen memberangkatkan ibuku sama bapakku untuk ibadah haji. Alhamdulillah usahaku jadi lancar dan sekarang aku jadi juragan pemulung. Hasilnya luar biasa." Akhirnya karena senang-senangan, mereka kemudian makan bareng. Setelah makan bareng, kata Mas Bejo, "Mbah, sebetulnya aku datang ke sini pengen memberangkatkan Mbah untuk ibadah haji. Karena ibadah haji sekarang nunggunya berpuluh-puluh tahun, haji plus ada 8 tahun, saya sudah siapkan 500 juta untuk ongkos uji kuroda Mbah tahun depan bisa berangkat." Mbahnya langsung lemes, langsung sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun uang 10 jutanya itu ludes dan agak geremet-geremet di hatinya, tapi Allah itu tetap masih belas kasih dan kasih sayang kepada hamba-hamba. Ada dari makhluk sedekah, ikhlas, gak ikhlas dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan iman, kualitas ikhlasnya yang bagus, artinya balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih bagus lagi untuk kita, bukan hanya di dunia, tapi insya Allah ketemu di akhirat. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.